Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini, karena banyak yang meminta, ya, saya akan kembali membahas tentang kasus Indosuria. Kenapa saya bahas kasus tentang Indosuria? Ya, supaya pemerintah bisa memiliki sikap tegas untuk menangani kasus-kasus investasi bodong, ya, bukan cuma Indosuria tetapi juga robot-robot trading seperti ATG, Viral Blast, dan lain-lain. Ya, nantikan sesaat lagi. Oke, mari kita lihat berita pertama, ya. Digeger berita dari CNBC Indonesia. Digegerkan Indosuria CS, Jokowi beri 15 titah khusus ke OJK. Wow, akhirnya Indosuria ini bisa geger, ya, dan akhirnya sampai ke telinga Pak Jokowi, ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa berbuat seadil-adilnya, ya. Oke, mari kita lihat. Kasus koperasi simpan pinjam hingga gagal bayar Wana Arta Life membuat pemerintah geram. Ya, jadi Wana Arta Life juga ini adalah asuransi, tetapi ternyata gagal bayar juga. Ya, bahkan para tersangkanya saat ini masih belum ada satupun yang dijatuhi hukuman. Pada saat yang bersamaan, Presiden Joko Widodo memberikan titah khusus kepada OJK. Ada 15 kewenangan yang diberikan kepada OJK selaku penyidik tindak pidana sektor jasa keuangan. Titah tersebut diberikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan. Belet itu diteken Jokowi pada 30 Januari, berarti masih sangat baru, ya, 2023. Adapun yang dimaksud dengan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di sektor jasa keuangan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam belet itu, penyidik tindak pidana sektor jasa keuangan terdiri dari pejabat penyidik pada Polri dan OJK. Penyidik OJK terdiri atas pejabat penyidik Polri, pegawai negeri sipil tertentu, dan pegawai tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Apabila dirinci, 15 wewenang penyidik OJK adalah sebagai berikut. Nah, mari kita lihat. Ini dipertanyakan OJK kenapa bisa sampai terjadi kasus Indosuria, ya, intinya seperti itu. 1. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor keuangan, di sektor jasa keuangan. Jadi bisa menerima laporan, ya, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Jadi kita kalau misalnya ada tindak pidana di sektor keuangan, kita bisa melapor, ya. Itu salah satunya. Yang kedua, melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor keuangan. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. Ya, 4. Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan atau sebagai saksi. 5. Meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia atau orang asing, serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Jadi, konon katanya yang punya investasi bodong itu adalah orang asing, ya. Ya, itu sudah lama saya dengar, cuma sampai sekarang statement itu tidak bisa dibuktikan. Oke? Kemudian yang keenam, melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen dan lain terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 7. Meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani. 8. Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan. 9.
Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan. 10. Meminta data dokumen alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. Ya, ini sudah sering ya. Yang ke-11, meminta keterangan dari lembaga jasa keuangan tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 12. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. 13. Melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Dan yang terakhir adalah menyampaikan hasil penyidikan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Oke. Saya kira itu berita dari CNBC. Nah, ini ada berita pada Kamis 2 Februari ya, berita terbaru. Ya, kita lihat di sini. Indosuria jadi kejahatan terbesar dan paling sempurna. Jokowi didesak turun tangan, harus Big Boss yang maju. Jadi Indosuria ini sudah sangat-sangat terkenal karena dia merupakan kejahatan terbesar dan paling sempurna, ya. Termasuk yang sudah saya sampaikan tentang Pak Mahfud, ya, Menko Polhukam. Mari kita lihat. Puluhan ribu orang menjadi korban dalam kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosuria. Total kerugian korban di kasus Indosuria ditaksir mencapai 106 triliun. Tak main-main, Pak Mahfud bahkan menyebut kasus Indosuria sebagai pelanggaran hukum pidana yang sempurna. Ya, karena sudah jelas-jelas dia investasi bodong, tetapi orangnya malah sekarang sudah bebas, ya. Influencer anti investasi bodong Roy Sakti pun sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Roy mengatakan kasus Indosuria adalah kasus yang luar biasa dengan nilai kerugian fantastis, tegas Roy. Indosuria menjadi kasus terbesar di Indonesia dan terbesar di dunia yang pelakunya bisa bebas. Jadi tidak ada satupun negara di dunia yang membuka investasi bodong kemudian ditangkap dan ujung-ujungnya dibebaskan, ya. Hanya di Indonesia, ya. Menurut Pak Roy Sakti, ya. Ini kasus terbesar di Indonesia, terbesar di dunia yang pelakunya lepas, tegas Roy dalam channel YouTube Deddy Corbuzier bertajuk 116 triliun artis-artis dibungkam. Ia menilai ada kekuatan besar di balik vonis bebas Henry Surya yang merupakan bos Indosuria. Bahkan kekuatan itu dinilai lebih besar daripada seorang Menko Polhukam, Mahfud MD. Ia pun mendesak kepada pemerintah, khususnya Presiden, untuk turun tangan menangani kasus yang hingga kini masih diperjuangkan oleh para korban. Wow, luar biasa ya. Bahkan minta Presiden turun. Sekarang bola itu berada di MA karena kasasi. Jadi sebenarnya ini, kalau Pak Mahfud nggak mempan, ya harus Big Boss dong. Pak Jokowi mengawal. Minimal Pak Jokowi memanggil MA untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. The only way seperti itu, pungkas Roy Sakti. Oke, itulah tadi pembahasan saya tentang update dari Indosuria. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa benar-benar menyelidiki kasus ini karena banyak sekali kasus investasi bodong yang ada di Indonesia, bahkan sudah mencapai ratusan triliun, ya, ratusan triliun. Dan bahkan masih ada investasi bodong yang sampai sekarang itu masih memberikan harapan palsu buat para membernya, yaitu ATG, ya. Jadi mudah-mudahan Pak Jokowi bisa terbuka hatinya, ya, bisa melihat, dan buat teman-teman YouTuber juga bisa membantu supaya ATG itu bisa cepat diselesaikan, ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.